Seperti diketahui, banyak pihak beranggapan bahwa kerusuhan ini merupakan akibat akumulasi kekecewaan para tenaga kerja Indonesia di PT GNI tentang aturan K3 yang dilanggar, tentang APD yang tidak dipenuhi, hingga pemenuhan hak-hak pekerja yang tewas dalam kecelakaan kerja sebelumnya. Dengan kata lain, pada hakikatnya para TKI hanyalah menuntut apa yang menjadi hak mereka. Namun, karena respon perusahaan yang tidak sesuai harapan, maka Serikat Pekerja Nasional atau SPN mendorong aksi mogok kerja. Meski demikian, pihak SPN menyatakan bahwa aksi mereka berlangsung damai dan hanya sampai pukul 5 sore. Setelah itu, membubarkan diri. Apa yang mendasari aksi unjuk rasa itu terjadi, Mas? Ya, jadi beberapa hal yang mendasari terjadinya mogok kerja itu karena pertama adanya persoalan-persoalan yang masuk menjadi tuntutan teman-teman. Beberapa persoalan yang ada di perusahaan tersebut terkait masalah pertama K3, yang kemudian yang kedua outsourcing, bahkan karyawan ini dikontrak cuma sebulan gitu, ada yang dikontrak sebulan gitu, kemudian dihabisi. Nah, kemudian adanya sistem K3 yang memang kita anggap di sana, teman-teman anggap itu bahwa tidak baiklah terhadap keselamatan dan kesehatan teman-teman itu. Kemudian ada pemotongan upah, ada surat sakit yang tidak terakomodir, surat sakit dari luar itu. Nah, inilah yang beberapa poin kemudian itu teman-teman rembukan menjadi suatu tuntutan, termasuk di dalamnya tunjangan skill. Jadi tunjangan skill itu teman-teman diberikan tidak semua pekerja yang berskill gitu. Jadi dilihat mana yang mungkin sudah bisa diberikan, mana yang tidak. Oke, nah respon manajemen waktu itu gimana? Manajemen ya tidak merespon dengan baik, bahkan tidak ingin menemui. Jadi mereka tidak mau menemui etikat baik daripada teman-teman serikat pekerja yang melakukan mediasi itu. Jadi teman-teman ya pada saat itu balik. Kemudian tidak ingin menemui, maaf saya potong, tidak ingin menemui itu memang ada perwakilan dari manajemennya langsung bicara ke karyawan atau gimana? Iya, jadi pada saat itu mereka tidak mau menerima gitu. Jadi dengan alasan bahwa serikat pekerja SPN yang ada di PT GNI tersebut itu tidak mereka akui sama sekali keberadaannya. Oke, jadi karyawan-karyawan yang waktu itu datang ke manajemen, pengurus serikat, itu tidak diakui? Iya, tidak diakui. Makanya mereka tidak direspon apa yang menjadi upaya teman-teman untuk mendorong persoalan-persoalan yang mereka teman-teman anggap bahwa ini bagian daripada hak pekerja itu. Begitu pula saat ditanyai perihal video amatir yang beredar yang diduga sebagai pemicu kerusuhan di malam harinya. Meski mengakui ada upaya penghalangan dari pekerja Cina, namun SPN menyatakan tidak tahu menahu perihal perkelahian yang menyebabkan terjadinya serangan balik. Kok bisa sampai kejadian waktu di tanggal yang bentrokan itu tuh gimana sih sampai ada 2 orang meninggal dunia itu gimana? Iya, jadi kalau bentrokan itu di luar kendali SPN. Karena, di luar kendali Anda? Karena gimana itu? SPN mogok kerja pada saat itu hanya sampai pada jam 5 sore. Tanggal? Tanggal 14. Dan Anda memastikan bahwa ketika itu aksi mogok kerja dari pagi sampai sore itu memastikan bahwa karyawan yang ikut mogok kerja itu ada hanya di luar lingkungan perusahaan, tidak ada di dalam? Iya, jadi kalau yang berada di luar titik itu di luar kendali kita karena kita hanya berkomitmen sesuai dengan surat pemberitahuan. Oke, nah terus apa yang terjadi pada malam harinya? Karena kan kalau kita lihat visualnya yang bentrok itu kan terjadi malam harinya kan, sampai ada 2 orang yang meninggal dunia. Itu gimana? Iya, jadi kalau kejadian di malam hari itu kita itu sama sekali itu bukan keinginan daripada SPN gitu. Bukan keinginan? Iya. Itu gimana maksudnya bukan keinginan iya, jadi, konteksnya? Karena itu memang bukan sudah di luar daripada kendalinya kita karena mogok kerja itu sudah diakhiri di jam 5 itu. Jadi teman-teman SPN ini semua pada balik ke kos masing-masing bagi yang tidak bekerja, kemudian diarahkan masuk bekerja bagi anggota-anggota maupun pengurus yang akan melakukan aktivitasnya. Oke, terus kalau menurut Anda dan keterangan dari teman-teman itu, siapa yang melakukan itu di malam hari? Nah, itu di luar
sepengetahuan kita, di luar daripada kendali kita. Upaya penelusuran kami lanjutkan. Kali ini kami berusaha menemui korban luka-luka yang masih tergolek di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali Utara. Sekarang saya lagi ada di RSUD di wilayah Morowali Utara. Saya akan menengok salah satu korban ini yang mengalami luka akibat bentrokan di wilayah PT GNI beberapa waktu lalu. Saya akan lihat kondisinya seperti apa saat ini dan cerita utuhnya itu sebenarnya seperti apa sih. Kita akan temukan faktanya. Pak, maaf, saya kalau mau nanya soal kemarin, boleh Pak? Iya Bu. Iya, itu gimana sih Pak ceritanya Pak? Bapak ada di lokasi berarti waktu itu ya Pak ya? Iya, ada di lokasi. Iya, tanggal 14 ya waktu itu ya? Saya tidak tahu tanggal apa. Yang saya tahu lagi ngopi sama teman. Di mana itu Pak? Di Mes Indonesia. Oh, di MES? Iya. Yang khusus tenaga kerja Indonesianya? Iya. Terus? Ngopi sama teman Indonesia, tapi tiba-tiba saya dengar tumpang waktu itu, lemparan. Oh, dengar lemparan? Maaf Pak. Ada suara teriakan. Oh, ada suara teriakan? Bau lemparan. Sudah ke situ saja kita lihat. Oh, Bapak gitu? Saya entah kenapa, karena memang ya kita juga lumayan dikenal toh. Si Kribo katanya saya lagi main gitar kok ada ribut sih gitu. Jadi saya temuin ternyata mau bentrok katanya. Bentrok gimana ini? Saya sembunyi. Biar tidak ketemu begitu. Tapi itu saja. Tiba-tiba ketemu pasti jadi begini saja. Bapak sembunyi di mana waktu itu Pak? Sembunyi di mana? Saya sembunyi di sana. Di mana? Jauh sama MES Indonesia? Jauh? Jauh lumayan. Jauh. Saya sembunyi karena mereka bilang pada bawa senjata tajam. Jadi saya takut karena teman pada bawa besi pipa katanya. Teman tuh maksudnya teman Bapak sesama Indonesia? Iya. Tenaga kerja juga Iya. Indonesia di sana? Oke, terus bawa apa aja Pak? Besi, terus? Sudah saya sembunyi-sembunyi gitu, tiba-tiba sudah. Tiba-tiba ada yang pukul kepala saya. Saya ingatan, saya sih di sini saya. Ada beberapa fakta yang berhasil kami kumpulkan di lapangan. PT GNI membenarkan adanya permasalahan mengenai K3 atau kesehatan keselamatan kerja di ruang lingkup PT GNI. Tidak hanya itu, bahkan PT GNI juga mengatakan bahwa 1 dari 2 korban yang meninggal dunia akibat bentrokan yang terjadi beberapa waktu yang lalu ini bukan merupakan karyawan PT GNI. Apakah betul ada provokator seperti apa yang disampaikan oleh Kapolri dan apa tujuannya? Tentu kita akan tunggu perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.